Malam pertama kami, justru ibunya yang berdiri di depan pintu kamarku. Namaku Ragil. Aku bukan siapa-siapa. Lahir dari keluarga petani kecil di pelosok desa, yang setiap hari hidupnya dihitung-hitung makannya. Kalau hujan deras datang, kami bukan takut gagal panen. Kami takut rumah reot kami ambruk kena tiupan angin. Bapakku orang yang keras, hidupnya cuma tahu sawah dan utang. Tapi ada satu kalimat yang terus terpatri di kepalaku sejak kecil. Laki-laki itu hidup bukan buat cinta, tapi buat tanggung jawab. Dan aku percaya itu sepenuhnya. Sampai hari itu, hari di mana aku diminta menikah dengan perempuan yang bahkan belum pernah aku lihat wajahnya. Semua bermula dari datangnya surat, bukan undangan, bukan tagihan, tapi surat panggilan dari seseorang bernama Wisanggeni, konglomerat pemilik tanah dan gudang pupuk di kota. Nama yang sering disebut-sebut warga desa sebagai penentu hidup mati petani kecil seperti kami. Bapakku langsung pucat waktu baca surat itu. Dan malam harinya, kami sudah duduk di teras rumah besar berlampu kuning keemasan di ujung perbukitan. Jauh dari kampungku, bahkan aromanya pun beda. Udara di sana wangi bunga, bukan bau lumpur. Tuan Wisanggeni duduk tenang, seperti raja di singgasananya. Di sisi kanannya duduk seorang wanita cantik berumur 40-an. Wajahnya masih segar dan anggun. Bahkan lebih mirip artis sinetron daripada istri seorang pengusaha. Tapi yang membuatku kikuk dari cara dia menatapku, seperti sedang menilai sesuatu yang belum pantas. Ragil, kamu sudah besar, punya wajah lumayan. Lulusan SMA meski cuma setahun kerja serabutan. Tapi kamu laki-laki dan kamu tahu hutang orang tuamu kan? Tanya Tuan Wisanggeni, suaranya dalam dan tegas. Sekarang dengar baik-baik, kalau kamu bersedia menikahi anak saya, anggap saja semua hutang keluargamu lunas. Aku tercekat. Istri, anak bapak? Tanyaku ragu. Iya, jawabnya. Syakira, anak sematawayang kami. Dia butuh suami. Tapi jangan tanya kenapa, cukup tahu kamu harus bisa jaga mulut dan main peran sebagai suaminya. Aku sempat berpikir itu hanya candaan orang kaya, tapi saat aku menatap ibuku, matanya sudah berkaca-kaca. Dan malam itu juga, ia menangis memelukku. Nak, ini satu-satunya jalan. Kalau tidak, kita bisa terusir dari rumah. Padi yang baru tanam bisa disita. Adikmu tak bisa lanjut sekolah. Hatiku seperti dicabik-cabik. Aku ingin menolak, tapi aku anak sulung, dan satu hal yang kupelajari sejak kecil, aku lahir bukan buat cinta, tapi buat tanggung jawab. 2 minggu kemudian, pernikahan itu dilangsungkan, tertutup, tak ada pesta. Hanya ruang keluarga besar, meja kayu, 2 saksi, 1 penghulu. Syakira, perempuan yang katanya akan jadi istriku, duduk diam dengan gaun putih sederhana. Ia tak tersenyum, tak menangis, hanya mata sembab dan pandangan datar, seperti tak ada harapan hidup lagi. Satu kali pun dia tidak melihat ke arahku. Bahkan saat aku mengucap ijab kabul, dia hanya menunduk. Suaranya terdengar pelan saat menerima. Dan setelah itu,
dia menghilang masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Aku hanya jadi alat bayar utang, dan aku sadar sepenuhnya soal itu. Malam itu setelah semua tamu pulang dan suasana rumah hening, aku masuk ke kamar pengantin yang disediakan khusus untuk kami. Kamarnya besar, megah, dipenuhi perabot mahal dan kasur empuk berseprai merah marun. Tapi ada satu hal yang terasa kosong: kehadiran Shakira. Aku duduk di sisi ranjang, menatap jam dinding pukul 10 malam. Kemudian 11, lalu hampir tengah malam, tapi tak ada tanda-tanda istriku datang. Kudengar langkah kaki mendekat, lalu pintu kamar terbuka perlahan. Tapi yang muncul bukan Shakira. Yang berdiri di depan pintu justru ibunya, Nyonya Ratmi. Aku spontan berdiri. Bu, saya kira Shakira tidak akan datang malam ini, ucapnya pelan sambil melangkah masuk. Rambut panjangnya terurai, ia hanya memakai daster tipis hitam dengan renda emas. Matanya menatapku. Entah kenapa aku merasa tidak seperti ditatap ibu mertua, tapi sedang ditatap oleh seseorang yang sedang menahan sesuatu. Dia tidak menginginkan pernikahan ini, Ragil, lanjutnya. Tapi aku tidak ingin kamu kecewa malam ini. Jantungku berdetak kencang, kakiku seperti menancap di lantai. Ucapan itu terlalu aneh, terlalu gila. Saya mundur sedikit. Saya menikahi putri ibu, bukan. Kamu menikah demi uang, bukan demi putriku. Suaranya berubah dingin. Jangan berpura-pura, Ragil. Aku tahu segalanya. Kami tahu siapa kamu, latar belakangmu, masa lalumu, bahkan wanita yang pernah hampir kau nikahi dulu. Aku menggigit bibir. Saya tidak mengerti, Bu. Dia mendekat satu langkah. Shakira membencimu sejak awal karena kamu mengingatkannya pada seseorang. Siapa? Dulu saat kuliah, Shakira pernah jatuh cinta pada guru privatnya sendiri. Tapi pria itu mengkhianatinya, meninggalkannya demi perempuan lain. Sejak saat itu Shakira membenci semua laki-laki, dan kini dia dipaksa menikah denganmu, orang yang tidak ia pilih, hanya karena ayahnya ingin menyelamatkan reputasi keluarga. Aku diam. Ia tak akan datang malam ini, kata Bu Ratmi lirih. Tapi aku ingin memastikan kau tetap merasa jadi seorang pria. Nafasku cekat, tak berani bicara, dan saat ia duduk di sisi tempat tidur menatapku dengan tatapan penuh luka, aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekedar pernikahan tanpa cinta. Aku tahu kau bingung, katanya, tapi malam ini bukan soal cinta. Ini soal pengorbanan, dan aku adalah salah satu yang juga dikorbankan. Aku tidak menjawab. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Tapi yang jelas, malam pertama pernikahan ini bukan dimulai dengan ciuman dari istri, bukan pelukan hangat pengantin baru, dan bukan kebahagiaan seperti dalam film. Malam pertama kami dimulai dengan ibu mertuaku yang masuk ke kamar, bukan untuk memberi restu, tapi untuk menggantikan anaknya sendiri. Aku belum bisa melupakan malam itu, malam pertamaku sebagai suami sah Shakira yang ternyata justru kuhabiskan bersama ibunya. Bukan dalam arti yang haram, tidak terjadi apa-apa secara fisik, tapi sesuatu di dalam diriku terasa bergeser sejak malam itu. Cara Nyonya Ratmi menatapku, bicara padaku, bahkan caranya duduk di ranjang yang seharusnya jadi ranjangku dan Shakira,
membuat kepalaku penuh pertanyaan yang tidak bisa kupecahkan. Pagi harinya, rumah masih sepi. Aku keluar kamar lebih dulu, berjalan menuju dapur untuk cari air putih. Tapi langkahku terhenti di ambang pintu ketika melihat Shakira berdiri di depan lemari es, memegang segelas jus dengan mata yang masih sembab dan ekspresi yang sama sekali tak menunjukkan bahwa semalam adalah hari pernikahannya. Dia menoleh sebentar saat menyadari aku berdiri di sana. Hanya 1 detik. Lalu kembali menunduk dan berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengejarnya, walau pelan. "Shakira, pagi." Dia berhenti, tak menoleh. Suaranya datar saat berkata, "Jangan berharap apa-apa dariku, Ragil. Bahkan wajahmu pun aku enggan lihat." Kalimat itu seperti tamparan, tapi anehnya aku tidak marah. Karena aku tahu aku bukan siapa-siapa buat dia. Aku hanya lelaki bayaran, suami dadakan yang dipaksa masuk ke dalam hidupnya, entah karena keputusan siapa. Hari-hari setelah itu berjalan dingin. Kami tinggal serumah, sekamar, tapi seperti 2 orang asing. Shakira tak pernah tidur di ranjang. Dia memilih tidur di sofa panjang di pojok ruangan. Bahkan bantal dan selimut pun dia minta disediakan terpisah. Dan aku menurut. Aku tidak ingin memperburuk keadaan. Yang membuatku bertahan hanyalah satu hal. Perhatian Nyonya Ratmi yang semakin hari semakin hangat. Setiap pagi dia menyapa aku dengan senyum, menyajikan teh pahit favoritku tanpa aku minta, menyiapkan pakaian yang sudah disetrika rapi, padahal aku bisa melakukannya sendiri. Lalu saat malam tiba, dia sering datang ke taman belakang rumah, tempatku duduk sendiri, melepas penat. Hanya untuk sekedar duduk di bangku yang sama tanpa banyak bicara. Entah kenapa, kedekatan itu justru membuatku semakin gelisah. Ada perasaan yang tidak seharusnya tumbuh, tapi tidak bisa kucegah. Setiap kali dia menatapku, aku seperti terlempar ke masa lalu, ke masa di mana aku pernah mencintai seorang janda muda yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Wajahnya samar, tapi matanya, entah kenapa, sangat mirip dengan mata Nyonya Ratmi. Sampai suatu malam ketika aku sedang demam tinggi dan menggigil di kamar, seseorang datang mengetuk pintu. Aku kira itu Shakira, tapi ternyata lagi-lagi Nyonya Ratmi. Dia masuk tanpa izin membawa mangkuk kecil berisi air hangat dan handuk kecil. Tanpa bicara, ia duduk di sisi ranjang, mencelupkan handuk ke dalam air, lalu memerasnya pelan sebelum menempelkannya ke dahiku. "Maaf, aku tidak tahu harus minta tolong siapa. Shakira, dia tidak mau berbicara denganku," kataku pelan. Nafasku pendek-pendek karena demam yang tinggi. Dia hanya tersenyum. "Kamu tidak perlu minta maaf, Ragil. Kamu sudah cukup sabar menghadapi semuanya." Air hangatnya terasa sejuk di kulit, tapi ada kehangatan lain yang lebih menusuk. Caranya memandangku seperti aku seseorang yang berharga. "Aku tidak berharap lebih dari pernikahan ini," kataku lirih. "Tapi kadang aku bertanya-tanya, kenapa aku yang dipilih?" Dia menunduk, wajahnya terlihat ragu, lalu ia berkata, "Karena aku yang menyarankan namamu." Aku langsung menoleh. "Ibu?" Dia mengangguk. "Aku tahu siapa kamu sejak lama. Bertahun-tahun lalu, kamu pernah mengisi hidup seseorang yang sangat aku kenal." "Siapa?" tanyaku. Jantungku mulai berdebar tak wajar. Dia hanya tersenyum tipis. "Nanti kau akan tahu." Setelah malam itu, pikiranku kacau.
Pertanyaan demi pertanyaan menghantui. Aku merasa seperti dijebak dalam drama keluarga yang rumit. Tapi semua tokohnya saling menyembunyikan naskah asli. Lalu semuanya memuncak saat aku iseng membuka laci meja kerja di ruang belakang. Di sana ada satu amplop coklat besar tanpa nama. Aku buka perlahan. Di dalamnya ada tumpukan foto tua, foto yang entah bagaimana bisa berada di rumah ini. Salah satunya membuatku nafasku tercekat. Itu adalah fotoku bertahun lalu, waktu aku masih jadi guru privat bahasa Indonesia di kota. Aku sedang duduk di atas motor tua milikku, tersenyum. Tapi yang berdiri di sampingku adalah seorang perempuan berambut panjang, mengenakan blus putih dan celana bahan gelap. Matanya sangat familiar. Darahku berdesir. Aku tahu wajah itu. Itu Nyonya Ratmi. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Gambar itu seperti potongan masa lalu yang kembali menghantam wajahku. Tiba-tiba semua mulai terhubung. Dulu, aku memang pernah dekat dengan seorang janda muda. Kami tak pernah pacaran resmi, tapi hubungannya dalam, emosional. Ia lebih tua dariku, tapi tak pernah mempermasalahkan. Sampai suatu hari dia menghilang, tidak ada kabar, kontaknya tidak bisa dihubungi. Aku patah hati. Tapi karena aku merasa tak layak, aku memilih diam dan melupakan. Dan sekarang aku sadar, perempuan itu kembali hadir dalam hidupku. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai ibu mertuaku sendiri. Malam itu aku duduk diam di taman belakang, menatap langit, bertanya-tanya bagaimana hidup bisa selucu ini. Aku bahkan belum pulih dari kenyataan bahwa istriku membenciku. Sekarang aku harus menghadapi kenyataan bahwa ibu mertuaku adalah wanita yang pernah menyimpan hatiku di masa lalu. Saat aku sedang tenggelam dalam pikiran, langkah kaki lembut terdengar di belakangku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aroma parfumnya terlalu khas. Aku tahu kamu sudah lihat fotonya, ujar Nyonya Ratmi pelan. Aku mengangguk. Kenapa kamu pergi waktu itu? Dia duduk di sebelahku. Karena aku takut. Takut apa? Takut mencintai seseorang yang tak bisa kubela di depan semua orang. Aku janda, Ragil. Saat itu aku baru ditinggal suami, dan kamu masih terlalu muda. Dunia akan menghakimi kita dan aku tidak cukup kuat. Aku terdiam. Lalu kenapa sekarang kamu biarkan aku menikahi anakmu sendiri? Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Karena aku pikir, aku bisa melihatmu bahagia dari jauh. Karena aku pikir, mungkin kamu bisa membangun keluarga yang utuh bersama Shakira. Tapi ternyata, rasa itu belum mati. Aku menarik nafas panjang. Ragil, lanjutnya pelan. Apa kamu pernah benar-benar melupakan aku? Aku tak bisa menjawab. Karena sebenarnya, aku pun tak yakin. Dan di tengah keheningan malam itu, suara pintu dari arah dalam rumah terdengar membanting keras. Lalu suara langkah kaki cepat mendekat. Shakira berdiri di depan taman. Wajahnya pucat, matanya memerah. Kau tahu, Bu, aku pikir semua yang terjadi dalam rumah ini sudah cukup gila, katanya dengan suara bergetar. Tapi ternyata kalian bisa lebih gila dari yang kubayangkan. Aku berdiri kaget. Shakira, tunggu. Diam, bentaknya. Kalian pikir aku tuli? Aku sudah lama dengar semua omongan kalian. Dari malam pertama kalian berdua di kamar itu, aku sudah tahu semuanya. Nafasku memburu, suaranya pecah. Dan kau, Ragil, kau laki-laki paling menjijikan yang pernah ada di hidupku. Kau pikir aku membencimu karena kamu miskin? Salah,
Aku membencimu karena kau adalah mantan kekasih ibuku sendiri. Jatuh sudah semua yang kupegang selama ini. Dan malam itu, di bawah langit yang tadinya indah, semua yang kusebut keluarga berubah jadi reruntuhan rahasia yang terbongkar terlalu cepat. Hari-hari setelah malam itu seperti siksaan pelan yang menggerogoti dari dalam. Aku tinggal di rumah megah, tapi tidak pernah merasa punya rumah. Istriku Shakira bahkan tidak menoleh jika kami berpapasan di lorong. Kalau bicara pun hanya soal hal-hal rumah tangga yang teknis dan kaku. Lampu kamar tamu rusak, panggil teknisi. Jangan ganggu aku kalau sedang rapat Zoom. Sesingkat itu, dan selebihnya sunyi. Namun, di balik keasingan itu ada satu sosok yang justru makin sering hadir di hariku. Bu Ratmi, ibu mertuaku. Dia tidak pernah memaksakan kehadirannya, tapi entah kenapa aku selalu merasa tenang saat dia lewat di dekatku. Dia tidak banyak bicara, tapi tahu bagaimana menyajikan teh pahit persis seperti yang kusuka. Bahkan dia memberiku ruang kecil di belakang rumah di taman belakang dan menyebutnya pojok ragil. Katanya, biar aku punya tempat sendiri untuk bernafas. Aku mengira aku masih bisa bersikap wajar. Tapi suatu malam, aku sakit. Demamku tinggi, badanku menggigil di kamar, dan yang datang membawakan air hangat serta kompres bukan Shakira, tapi ibunya. Dia duduk di pinggir ranjangku, menyeka keningku dengan handuk kecil, lalu menyelimuti tubuhku dengan lembut. Tapi yang paling membekas adalah saat dia mendekatkan wajahnya, menatapku lama, dan mencium keningku. Bukan ciuman orang tua, tapi ciuman yang penuh luka dan rindu. Ciuman yang membuatku menggigil bukan karena demam, tapi karena kebingungan. Aku ingin menjauh, tapi tubuhku terlalu lemah. Aku ingin bicara, tapi kata-kata tak keluar. Aku tidak pantas jadi istrimu, Ragil. Bisiknya pelan di dekat telingaku. Tapi aku ingin kau tahu, selama ini aku yang ingin kau hadir di rumah ini. Aku terpaku. Suara langkahnya menjauh, lampu dimatikan, meninggalkanku dalam kegelapan yang makin dingin meski selimutku hangat. Esoknya, aku pura-pura lupa kejadian malam itu, tapi hatiku tidak bisa berpura-pura. Setiap kali aku melihat Bu Ratmi di ruang makan, aku jadi salah tingkah. Tatapannya pun berubah, lebih dalam, lebih diam, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi terus dia tahan. Hingga suatu hari, aku sedang membersihkan ruang kerjaku. Ada tumpukan map yang mungkin tertinggal oleh pembantu. Saat ku tarik salah satu kertas dari dalam map, aku menemukan sebuah foto lama. Warnanya sudah agak pudar, tapi jelas terlihat sosok wanita muda berdiri di samping motor bebek tua. Di belakangnya, aku. Aku masih mengenakan kemeja putih, rambut klimis, ekspresi sedikit malu-malu. Aku langsung tertunduk. Ingatan yang selama ini terpendam menyeruak seperti pecahan kaca. Wanita dalam foto itu bukan Shakira, tapi Bu Ratmi. Aku menatap foto itu lama dan kepalaku seperti dihantam kilas balik. Dulu, sebelum aku menikah, aku pernah jadi guru privat di rumah seorang janda muda. Namanya tidak pernah benar-benar kusimpan dalam-dalam, karena saat itu hanya sebatas hubungan baik. Kami sempat dekat, sangat dekat malah. Dia perempuan dewasa yang mandiri tapi kesepian. Aku muda, penuh semangat tapi belum paham arah hidup. Kami sering ngobrol sepulang les, kadang duduk di teras sambil minum kopi, kadang dia menyuruhku bantu angkat barang, hanya agar bisa menghabiskan waktu lebih lama denganku. Sampai suatu hari aku berhenti datang, bukan karena masalah, tapi karena aku dekat dengan perempuan lain, dan kabar itu sampai ke telinganya. Sejak itu, dia tidak pernah menghubungiku lagi.
Dan sekarang aku tahu janda muda itu adalah Bu Ratmi. Tanganku bergetar memegang foto itu. Jadi ini alasannya kenapa dia selalu terlihat lebih perhatian. Ini sebabnya kenapa dia tahu hal-hal kecil tentangku. Karena dia memang mengenalku. Karena dia pernah menyukaiku. Seketika semua ucapan Bu Ratmi jadi masuk akal. Kalimatnya malam itu, tatapan matanya, sikapnya yang terlalu terasa hangat, bahkan caranya memperlakukanku lebih seperti seseorang yang ia rindukan, bukan sekedar menantu. Aku menikahi putri dari wanita yang pernah mencintaiku dulu, atau yang mungkin sampai sekarang masih menyimpan rasa itu. Tapi belum sempat aku memutuskan apa yang harus kulakukan, sore harinya Syakira tiba-tiba datang ke ruang kerja. Wajahnya dingin seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia melempar amplop ke mejaku lalu bersedekap. "Kamu lihat ini," katanya singkat. Aku membuka amplopnya dan jantungku seperti berhenti berdetak. Di dalamnya ada foto, bukan foto lama, tapi foto yang diambil diam-diam semalam saat Bu Ratmi mencium keningku. "Kalau kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini, kamu salah besar, Ragil." Aku mendongak. Untuk pertama kalinya kulihat sorot matanya yang penuh kemarahan, tapi juga kekecewaan yang mendalam. "Mulai sekarang, jangan pernah lagi tidur di kamar itu, dan jangan pernah lagi berpikir kau bisa menyentuh siapapun di rumah ini." Aku terpaku. Kata-kataku tercekat di tenggorokan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Syakira membalikan badan dan pergi. Tapi sebelum menutup pintu, dia berkata dengan suara pelan, "Kalian berdua sama menjijikannya." Dan pintu pun tertutup. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak, tidak lagi duduk terlalu lama di ruang makan, tidak lagi menyentuh cangkir teh buatan Bu Ratmi, tidak lagi membalas senyum yang ia berikan dari balik jendela dapur. Tapi justru sejak aku menjauh, dia makin sering muncul. Di halaman belakang saat aku membaca buku, di lorong saat aku menuju kamar, bahkan di ruang kecil yang dulu ia sediakan untukku. Kadang hanya berdiri, kadang duduk tanpa berkata apa-apa, tapi kehadirannya cukup membuat dadaku sesak. "Aku tahu kamu ingat semuanya, Ragil," ucapnya suatu sore, ketika aku baru selesai mandi dan berniat kembali ke kamar. Aku diam. Mataku tak berani menatapnya, tapi suaranya liris, nyaris patah. "Aku tak pernah melupakanmu," lanjutnya. "Waktu itu kau menghilang begitu saja. Aku tunggu, Ragil, berbulan-bulan, tapi kau tidak kembali." Aku hanya menunduk, tak tahu harus menjawab dengan kata apa. Masa lalu dan masa kini seperti benang kusut yang semakin ditarik makin menyakitkan. Aku terpaksa menikah dengan Wisanggeni karena hidupku terancam. Orang-orang mulai mencemooh. Aku janda muda dengan anak kecil. Aku tidak punya pilihan. Nafasnya terdengar berat. Aku bisa merasakan betapa ia ingin semua ini tak pernah terjadi. "Dan sekarang kamu ada di sini di rumahku, tapi bukan untukku." Suaranya pecah. "Aku benci diriku karena kamu masih bisa hadir di hadapanku, dan aku masih mengharapkanmu. Tapi aku lebih benci Wisanggeni yang tahu aku belum bisa melupakanmu." Aku menoleh pelan. "Maksud ibu, Ayah Syakira tahu soal kita dulu?" Ia mengangguk pelan. "Dan dia menyusun semuanya. Dia tahu kamu sedang butuh uang. Dia tahu kamu pasti menerima lamaran ini. Dan dia tahu Syakira juga sedang putus asa karena ditinggal tunangannya.
Semua ini sudah dirancang, Ragil. Untuk apa? Untuk menyiksaku, menyaksikan laki-laki yang pernah kucintai menikahi anakku sendiri. Aku membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Segala sesuatu yang terjadi belakangan ini, semua terasa masuk akal. Shakira yang dingin, Radmi yang terlalu perhatian, dan Wisanggeni yang tak pernah muncul sejak hari pertama aku masuk rumah ini. Aku hanya pion dalam permainan dendam. Sore itu, aku masuk ke kamar dan mengemasi beberapa barang. Hanya buku, baju secukupnya, dan sepasang sepatu tua. Aku tak ingin ada satupun benda dari rumah ini menempel di hidupku. Tapi saat aku hendak membuka pintu, suara langkah tergesa terdengar di lorong, dan tiba-tiba Shakira berdiri di depan kamarku. Wajahnya merah, matanya sembab, tapi bukan karena marah, melainkan takut. "Pergi kemana kamu?" tanyanya cepat. "Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi," jawabku singkat. "Karena ibu," desaknya. "Karena semuanya." Shakira mengatupkan bibir. Bahunya naik turun menahan nafas. "Kau pikir aku bahagia? Kau pikir aku mau menikah dengan orang yang pernah hampir jadi ayah tiriku sendiri?" Aku terdiam. "Aku tahu siapa kamu sejak awal," ucapnya pelan. "Aku tahu kamu guru privat ibu waktu dulu. Aku tahu semua cerita, tapi aku diam karena aku ingin melihat siapa yang lebih kuat, aku atau ibuku." "Apa maksudmu?" "Aku hidup bertahun-tahun dengan luka. Melihat ibu selalu menyendiri, menyimpan foto seseorang yang tak pernah kami kenal. Aku pikir dia mencintai ayahku, tapi ternyata bukan. Dia mencintai kamu." Kata-katanya menusuk. Tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan matanya yang mulai gemetar. "Dan aku benci ibuku, Ragil," bisiknya. "Tapi aku lebih benci diriku sendiri karena aku mulai mencintaimu." Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku tak melihat Shakira sebagai gadis pemberontak, bukan juga sebagai anak orang kaya yang angkuh, tapi sebagai anak perempuan yang hancur oleh cinta orang tuanya sendiri. Air matanya jatuh, tapi dia tetap berdiri tegak. "Aku tidak mau menangis di hadapanmu, tapi aku ingin kamu tahu, Ragil. Aku bukan orang baik, tapi aku tidak ingin jadi korban permainan ini selamanya." Aku menghela nafas panjang. Tubuhku lemas. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jari-jari tanganku sendiri yang kini gemetar. "Aku tidak bisa memilih Shakira," kataku lirih. "Aku tidak mau melukai siapapun. Tapi keberadaanku di rumah ini sudah melukai semuanya." Dia tidak menjawab, hanya menatapku dalam diam, sebelum akhirnya melangkah mundur dan pergi tanpa sepatah kata pun. Dan malam itu aku tidak pergi, tapi aku juga tidak tinggal untuk siapapun. Aku hanya butuh waktu untuk memahami siapa diriku dan apa yang sebenarnya ku cari. 7 hari setelah itu aku keluar dari rumah besar itu, tak membawa apa-apa, tak ingin apa-apa. Aku meninggalkan mobil pemberian mertuaku. Aku lepaskan semua pakaian mahal dan kembali pada jeans lusuh yang dulu kupakai mengajar. Aku kembali ke rumah kontrakan kecil yang pernah kutinggali di pinggiran kota, tempat semua luka dimulai dan semoga berakhir. Aku tidak pernah menghubungi Radmi lagi, tidak juga Shakira, dan mereka pun tidak pernah mencariku. Tapi setiap malam, saat udara mulai dingin dan kesepian mulai menyusup di sela-sela dinding tua rumah kontrakan itu, aku duduk di meja kayu kecil dan menulis. Bukan surat untuk Shakira, bukan juga untuk Bu Radmi, tapi surat untuk diriku sendiri. "Maafkan aku, Ragil. Dulu
kau hanya ingin menyelamatkan orang tuamu dari lilitan hutang, tapi kau malah menjerumuskan dirimu dalam cinta yang terlalu kelam. Cinta yang bukan pada tempatnya, cinta yang semestinya hanya tinggal dalam kenangan. Tanganku bergetar saat menulis kalimat terakhir. Aku tahu kamu hanya manusia biasa, tapi kali ini cobalah mencintai dirimu sendiri dulu, bukan siapapun. Aku tahu kamu hanya manusia biasa, tapi kali ini cobalah mencintai dirimu sendiri dulu, bukan siapapun. Aku membaca ulang kalimat itu. Surat itu kusimpan dalam laci, tak berniat dikirim kemanapun, karena aku tahu perjalanan hidup yang kujalani bukan untuk diulang, tapi untuk diingat, supaya tak lagi tersesat di jalan yang sama. Dan sejak hari itu aku bersumpah, tak akan pernah lagi menikah karena uang atau karena cinta yang lahir dari luka orang lain. Biarlah luka ini sembuh perlahan, tapi dengan benar. Dan aku Ragil akan belajar menjadi manusia yang tak lagi tergoda pada apa yang terlihat, tapi memilih dengan hati yang tak lagi cacat. Oke guys, ceritanya sudah selesai. Gimana menurut kalian? Apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi Ragil? Memilih Shakira atau memilih Buratmi? Atau tidak memilih siapapun dan pergi untuk selamanya? Jangan lupa tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian agar kalian bisa berbagi dan mendapatkan update cerita selanjutnya dari channel Cinta Tanpa Izin. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.